Maria diberi kabar malaikat Tuhan. Maria dipenuhi Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Percayalah padaku menurut katamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku,
siapa menerima aku, menerima Dia yang mengutus aku, sebab yang terkecil di antara kalian dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah Injil Tuhan. Yang lagi bertanya-tanya. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-46 sampai 50. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima Dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah Injil Tuhan. Pada kesempatan lain Yohanes berkata, Guru, kami melihat seorang yang mengusir setan demi namamu. Siapa yang terkecil, dialah yang terbesar di antara kalian.
hati, orang yang merasa lebih dipentingkan dari yang lain, merasa dialah yang paling tinggi. Inilah isi firman Tuhan pada hari ini. Dia mau mencegah itu. Allah tidak pernah mau melihat seperti itu. Dia tidak mau manusia menilai dirinya sendiri. Karena dia mampu mengatakan A sampai C, maka sudah menyombongkan diri. Dia tidak tahu bahwa setelah Z itu masih ada lagi yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Ya. Kalau kata orang ada istilahnya, di atas monyet masih ada burung. Di atas burung masih ada lagi, ada bintang di atas. Di atas itu masih ada lagi. Jadi, kalaupun kamu sudah di tingkat atas, maka jangan terlalu sombong. Belum tentu masih ada di atas lagi. Jangan karena kamu sudah bergaji 10 juta kamu sudah sombong. Jangan. Mesti ada yang bergaji lebih besar dari kamu. Tapi yang paling penting lagi adalah bukan mau mengandalkan kemampuannya, bukan mau mengandalkan kekayaannya, bukan mau mengandalkan jabatan, tapi apa yang terpenting. Yesus menggambarkan, siapa yang mau melayani, dialah yang terbesar itu. Itu nyata dalam kehidupan kita. Mungkin ini sebentar lagi ada pemilihan kepala daerah. Dulu pernah waktu pemilihan legislatif, orang yang merendahkan diri itulah yang akan kita pilih. Itulah yang akan kita tonjolkan. Bukan orang yang mengandalkan kemampuannya, bukan orang yang mengandalkan kekayaannya, bukan. Tetapi yang mau melayani. Dan bukan pelayan sebentar juga. Pelayanan yang mau dilakukan bukan seperti pelayanan seorang manusia biasa. Tapi pelayanan yang dimaksud Allah adalah pelayanan dari dalam hati. Itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Ya. Tidak mungkin kita memilih pilkada. Tidak mungkin akan kita memilih orang yang tidak pernah mau melihat yang terkecil. Yang paling apanya lagi, kita tidak akan memilih dia kalau dia tidak pernah mau melihat saya. Kita lepas dulu ini yang baik sebenarnya, ini yang baik sebenarnya. Kita lepas dari situ dulu. Kalaupun dia baik, tetapi bagi saya dia tidak baik, karena saya tidak mendapatkan keuntungan dari dia. Dia tidak pernah memperhatikan saya. Ngapain saya memilih dia? Itu secara manusia. Ya, itu intinya. Para murid setelah pemberitahuan yang telah diberitahukan oleh Yesus akan waktu bahwa dia akan mengalami penyiksaan begini semua, dan bahwa dia adalah raja, maka mereka sudah mulai memperdebatkan di antara mereka sendiri. Siapa kita yang terbesar? Siapa kita yang paling dihargai? Mereka sudah mau mengambil itu adalah kuasa Yesus. Siapa yang mau dibuatnya terbesar? Tapi mereka sudah ambil alih yang bukan urusan mereka.
Itu bukan urusan mereka. Siapa yang besar biasa kita. Biasa kita senang seloro di dalam perkumpulan. Aku yang lebih hebat dari kalian. Kalian harus mendengar saya. Kan saya paling tua. Kan saya yang paling kaya. Kan saya yang membiayai ini semua. Kalian harus tunduk kepada saya. Itu. Murid Yesus saja yang sudah mendapat pengajaran dari Yesus setiap saat. Dan yang terbaik itu selalu bersama dengan mereka. Masih juga mau merebut kekuasaan duniawi. Itulah yang menjatuhkan seseorang. Itulah yang menjatuhkan dunia ini. Kenapa orang Israel selalu mendapat dibelakangkan oleh Allah dalam perjalanan hidup mereka? Sampai aturannya hanya 40 hari perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan menjadi 40 tahun. Karena keangkuhan mereka tidak pernah lagi mau mengakui Allah. Lupa. Setelah mereka diberikan kebahagiaan, kekayaan, kebesaran, mereka lupa bahwa yang memberikan itu adalah Allah bagi mereka. Sudah mereka memperbincangkan itu adalah kemampuan dia, bukan lagi kemampuan Allah. Sehingga mereka hanya larut dalam merebut ini semua. Mereka lupa dengan Allah. Akhirnya Allah pun juga melupakan mereka. Dan akhirnya mereka mendapat lagi. Mereka mengalami kesengsaraan dalam perjalanan. Mengalami kesulitan-kesulitan. Musuh-musuh mereka datang mendera mereka. Karena Allah sudah tidak ingin bersama dengan mereka. Walaupun pada akhirnya karena mereka adalah bangsa daripada yang dijanjikan Allah, Allah kembali kepada mereka. Hingga Yesus pun dilahirkan di tengah-tengah mereka. Ya. Maka kalau boleh, jangan kita saling, ini sering saya menekan, walaupun hanya segini keadaan keluarga kita. Kita punya mobil, kita punya rumah seperti ini, kita punya banyak fasilitas, pokoknya mungkin lebih dari yang lain sedikit. Jangan ingat itu. Saya sebagai orang tua tidak mau ada saya melihat kalian menyombongkan diri, angkuh, karena Allah tidak menginginkan itu. Buat apa kamu sombongkan? Itu kamu dapat karena Allah. Ya. Itu bukan milikmu. Itu milik Allah. Kalau kamu sombong, maka Allah akan mengambil miliknya. Kamu menjadi apa? Rumahmu ini diambil, mobilmu itu diambil, semua fasilitasmu diambil. Mau bilang apa? Mau sombong lagi? Makanya kita harus banyak bersyukur. Itu ya. Banyak-banyak kita bersyukur. Jangan pernah kita melewatkan untuk memuji Allah dalam kehidupan kita. Jangan seperti murid-murid yang terlena untuk memperebutkan siapa tertinggi. Siapa di antara kita yang bisa
mendapatkan uang di tengah-tengah kita ini. Jangan. Kita harus saling mendukung. Itu yang perlu. Kalau dia lemah, mari kita kuatkan. Kalau dia tidak mampu, mari kita bantu. Ini seperti Adiodi belum bisa membaca. Kita bantu supaya dia bisa membaca. Ya kamu juga harus mau menerima. Kita harus mau menerima kritikan, bangunan dari orang lain. Karena kamu juga tidak sempurna. Intinya kita harus rendah. Karena kalau kita sudah rendah hati, mau apapun yang kita miliki tidak akan pernah kita bangga. Tetapi orang yang tinggi hati hanya memiliki sedikit saja. Entah contoh dia memiliki baju yang baru, belum tentu baju yang baru itu yang bagus. Entah norak entah enggak. Tapi karena orangnya orang tinggi hati, padahal itu adalah baju tidur, tapi dibawa ke gereja, dibawa ke pesta. Apa jadinya? Bahan ketawaan. Itulah orang sombong, orang angkuh. Tidak mau menerima tanggapan orang lain. Dia semua angkuh, aku semua. Saya itu lebih hebat. Akhirnya dia nggak tahu sepatunya pun beda merek sebelah sama sebelah. Itu yang terjadi. Karena mau diingatkan tidak bisa. Leher bajumu tidak bagus. Mau dibilang tidak bisa. Tidak pernah mau mengaca. Orang angkuh. Kan yang kubuat sudah pasnya itu. Ngapain itu kaca sama saya? Itu ya, ini yang mau disampaikan kepada kita. Dalam bacaan terakhir, Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Rasul, ya, Rasul yang paling kecil itu Yohanes. Yang paling tua adalah Petrus. Ya, itu ingat ya. Yang paling tua itu Petrus. Yang paling muda adalah Yohanes. Nah, Yohanes menyampaikan kepada Yesus di suatu waktu, "Guru, kami melihat orang di sana itu mengusir setan di dalam nama-Mu, dan kami mencegah dia." Untung disampaikan kepada Yesus, maka kesalahan itu bisa disadari. Coba kalau tidak dipendam, masih angkuh juga. Dia itu terlalu angkuh bahwa dia adalah murid Yesus. Hanya dia yang mampu untuk segala-galanya. Padahal yang dilakukan orang lain itu untuk mendukung mereka juga, adalah untuk melakukan tugas-tugas mereka juga. Yesus, apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Apa yang dikatakan Yesus kepada si Yohanes? Ayo, yang masih mendengarkan. Apa kata Yesus kepada Yohanes setelah dia mencegah orang yang mengusir setan di dalam nama Yesus? Jangan engkau mencegah dia, karena dia bukan musuhmu. Kan dia mengusir itu atas nama saya, atas kuasa saya, bukan atas kuasa yang lain. Dia bukan mencuri saya, tidak. Tapi dia mau mengandalkan bahwa sayalah yang melakukan pekerjaan. Dia mau mengakui kuasa daripada Allah itu sendiri di dalam Yesus.
Kenapa kamu mencegah dia? Dia bukan musuh kami. Dia bukan musuh kita. Tetapi dia itu berada di barisan kita. Kalau barisan orang perang, maka di luar barisan kita adalah lawan kita. Tapi yang ada di barisan kita adalah teman kita. Itu yang ya. Yesus masih juga ampuh, maka tidak mustahil kita ini juga yang ada di sini sekarang masih juga ampuh. Tapi ingat, kita sudah diingatkan firman Tuhan pada hari ini untuk tidak angkuh, tidak terlalu mengandalkan kehebatan kita. Karena kehebatan kita itu bersumber dari mana? Berasal dari Allah. Apapun kehebatanmu itu adalah hadiah Allah bagi kamu. Maka tugasmu apa? Kamu harus bersyukur. Allah telah menggunakan saya untuk memampukan saya melakukan ini. Jangan kamu menyombongkan, kau bodoh sekali, kau ini miskin sekali, kamu ini tidak berguna, tidak terpakai. Jangan. Tapi kamu harus bersyukur. Terima kasih Allah, saya mampu untuk melakukan ini. Terima kasih Allah, kami masih mampu untuk berdoa pada pagi hari ini. Coba kalau kamu dibuat sakit, habis. Nah, itu. Jadi kita intinya adalah jangan terlalu angkuh, sombong, apalagi tinggi hati, apalagi ya sampai akhirnya kita iri hati. Boleh iri karena dikatakan kita rendah, boleh iri karena kita juga tinggi. Ya, itu pada intinya. Jadi karena ini kita sudah mendengarkan, sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Lukas pasal berapa tadi? Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-46 sampai 50, untuk tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan hati, tetapi apa katanya? Jadilah rendah diri. Jadilah pelayan. Ya. Kalau pelayan itu bagaimana? Rendah hati. Dia disuruh-suruh. Coba kalau kita ke restoran, pelayan, hei, ayo sini. Padahal seperti kita gertak. Iya tuan, apa pak, apa bu? Iya kan? Masih ingat yang sama raja itu? Bagaimana? Waktu Yesus dihukum Yesus, kan dibawa cuci tangan sama sama Pilatus. Waktu begini dibuat drama itu kemana? Yang di bukunya Yesus. Begini, apa dibilang? Bagaimana? Itu pelayan. Ya, sampai-sampai dia tidak bisa melihat rajanya. Karena memang begitu, ya kan? Iya kan? Apa katanya kemarin? Lupa. Kasih apa kain putih itu dicuci. Bukan. Sehingga saya dicuci. Oh, dicuci tangannya. Ya. Nah, ini kayak pelayan di restoran. Ya, karena yang makan di situ raja. Hei, kamu sini. Padahal lagi sibuk dia di sana. Sering kan? Sering seperti itu kan kita. Apa makananku ini tidak enak? Padahal sudah enak-enak sebenarnya. Tidak enak. Kau? Ini aku lagi makan. Kenapa kamu buat begitu? Tetapi dia tidak pernah mau melawan. Karena dia akan merendah diri. Bukan berarti dia sebenarnya tidak kaya. Mungkin lebih
kaya dia yang dari yang makan itu. Nah, kita sering menonton kan, ada menonton. Ada yang bos besar pura-pura jadi pelayan. Ada film-film Cina itu. Akhirnya padahal orang itu untuk cebok diajak pun dia tidak tahu, tapi so-soan. Apa akhirnya? Malu sendiri. Dia menerima apa yang diterima. Risikonya sendiri. Akhirnya dia dipecat karena bosnya yang melayani dia, tapi dia sudah terlalu sombong sampai disiramlah, dipukul, ditampar, diludahi. Seperti yang dilakukan kepada Yesus. Mereka meludahi dia, padahal dia adalah Allah. Ya, untung aja Allah, Yesus mengatakan di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita bersyukur Yesus mengatakan itu. Coba kalau dia mau ampuh sebenarnya, lenyap sekejap. Orang-orang pada situ lenyap sekejap. Tetapi Yesus tidak mau. Dia mau memberikan contoh kepada kita untuk merendahkan diri. Walaupun dia ditelanjangi, malu kan dia telanjangi kan, sedangkan buka baju aja kita sudah malu kan, iya kan? Apalagi tinggal selempang yang dikasih sama dia. Diludahi lagi, disiksa lagi untuk membawa salib. Sudah sampai lagi, dipaku lagi, dilukai lagi badannya. Sudah dilukai lagi, diangkat lagi sampai akhirnya luka itu semakin membesar. Sudah mati pun masih juga ditusuk. Iya kan? Kasihan kan? Kasihan kan? Nah, tapi berkat kerendahan itu, makanya dia katakan, yang terkecil di antara kamu akan menjadi dia mau mengatakan itu. Pada saat Yesus direndahkan, dikecilkan, di saat-saat akhir dia diludahi, dia ditelanjangi, dia disiksa, dia dipukul, dimati. Dia siap menerima. Pada saat dia rendah, dan dia akan menjadi yang tertinggi nanti. Nyatanya, walaupun hanya disalib, memang masih penyiksaan, tapi akhirnya dia lebih tinggi kan? Iya kan? Kalau sudah disalib kan, mana lebih tinggi kalian? Kalian yang di bawah atau yang disalib? Udah disalib, walaupun masih sakit, tapi akhirnya dia juga jadi tertinggi. Dan bukan hanya tertinggi di mata manusia, tapi tertinggi yang dimaksud Allah di mata Allah, karena dia adalah Allah itu sendiri. Jadi Papa hanya mau menyampaikan bahwa firman Tuhan pada hari ini sangat berguna bagi kita, dan perlu kita hayati, perlu kita cerna, dan kita merenungkan diri. Bagaimana saya selama ini? Saya terlalu menyombongkan diri. Saya tidak pernah bersyukur kepada Allah. Saya selalu mengatakan bahwa itu adalah karena saya. Kalau itu yang kamu lakukan, segera bertobat, segera mohon ampun kepada Allah. Bapak, aku mohon ampun atas segala kesalahan, kekurangan, kesilapan saya selama ini. Semoga keangkuhan, semoga kesombongan saya, ketinggian hati saya, Engkau rubah menjadi orang yang rendah hati, orang yang siap menjadi pelayan, siap melayani siapapun, dan bertutur kata yang baik kepada siapapun, membawa kedamaian kepada siapapun.
baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itu mohonan di dalam doa kita dibawakan. Ya. Ini isi hati kita semua kita bawa dalam doa untuk memohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita selama ini, kalau ada kesombongan kita selama ini. Dan untuk itu ke depan ini, mulai saat ini, mari kita rubah hati kita, mari kita perbaiki hidup kita. Jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong, jangan berkata, tetapi kita harus merendahkan diri agar Allah selalu memperhatikan kita dan memberkati kita, menambah-nambah kedamaian di tengah-tengah kita. Terlebih dia juga bisa menambah kekayaan kepada kita. Dia akan memberikan segala kebutuhan hidup kita. Jangan tidur. Amin. Siapa bawa doa? Setelah berperlahan bersama padamu, Pada Yesus dan berdoa kepadamu, bersama usaha daripada hari ini kami pandang padamu. Hati kudus Yesus, Engkau berikan hiburan cari kami dalam doa Tugus dan Kristianmu menggoyang. Jadilah kami seutuhnya di kota kami berbuat baik. Jika timur berbuat dosa, janganlah kami melakukannya. Jangan biarkan kami dipisahkan dari kepadamu, sebutlah kamu di situ kamu berdoa, korban dan menderita secara mati untuk bila kau kehendaki. Setiap kita berhidup hari ini, kita berpindah diri, semoga setiap kita kami menyerukan, tidak Yesus bagi segalanya, ke dalam cinta kami serta semua tetap pada kami dan cinta. Biar kembali sungguh raga, semoga tidak seumpung daripada padamu. Sekarang berbuat kepada segala bagimu, serta segala jalan menuju pada keadilan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ayat 113. 113. Amin. Nanti malam kita ya.